Yoi, what's up guys? Balik lagi sama Mimin di channel kesayangan kita, Mangaku. Kumpulan para wibu yang tidak bau bawang. Hai. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita dari manhwa yang berjudul Solo Leveling. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa nonton dulu part sebelumnya ya guys, biar makin asik nontonnya. Yoi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Terlihat, Jinchul kini sedang memikirkan sesuatu yang membuatnya merasa sudah melupakan sesuatu. Yang ternyata, Jinchul di sini menjadi seorang detektif. Lalu di kantor mereka, sudah ada seorang penjahat yang mukanya terlihat sangat pucat. Wajah pucat mereka dikarenakan melihat sosok monster bayangan yang muncul dari tanah dan mengancam mereka untuk menyerahkan diri dalam waktu 24 jam. Kalau tidak menyerahkan diri, mereka akan menyesal seumur hidup. Lalu seorang penjahat itu malah memohon pada Jinchul untuk menjebloskan dirinya ke dalam penjara. Kemudian Jinchul menanyakan, "Jadi kalian melihat monster bayangan?" Penjahat itu pun mengiyakan pertanyaan Jinchul. Di saat Jinchul sedang menginterogasi para penjahat itu, tiba-tiba Jinchul diminta untuk pergi ke ruang meeting oleh rekannya. Singkat cerita, tibalah Jinchul di ruang meeting itu. Yang ternyata, niat mereka adalah untuk membebaskan para kriminal yang sudah menyerahkan diri mereka. Sontak hal itu membuat Jinchul sangat terkejut. Jinchul pun menanyakan, apa alasan mereka ingin melepaskan para kriminal itu. Rekannya mengatakan, kalau tujuan mereka melepaskan para kriminal itu hanya untuk mengawasi situasi ketika membiarkan mereka bebas selama 24 jam. Dan ingin membuktikan apakah omongan mereka benar soal monster yang mereka bicarakan. Jinchul mengatakan, mungkin pembicaraan mereka tentang monster itu hanyalah efek samping dari narkoba yang mereka konsumsi. Rekannya yang lain mengatakan, kalau hasil tes mereka menyatakan negatif, bisa dipastikan kalau ucapan mereka itu bukanlah sebuah halusinasi. Mereka pun kebingungan harus ambil keputusan yang mana. Karena menurut mereka, melepaskan para kriminal bukanlah hal yang baik. Tapi atasan mereka sendiri yang meminta untuk melakukan hal itu agar bisa membuktikan perkataan para kriminal itu. Sampai akhirnya mereka harus memutuskan untuk melepaskan para kriminal itu. Jinchul pun berkata, tapi bagaimana kalau benar-benar terjadi sesuatu? Jinchul pun ditertawakan rekannya karena mempercayai hal-hal mistis seperti itu. Jinchul pun hanya bisa terdiam. Lalu rekannya berkata, tidak akan ada yang terjadi penyelidikku. Kita cuma akan menyempatkan mereka di tempat yang sepi untuk mengawasi situasi. Akan ada banyak penyelidik yang bersiaga. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Dan kalau monster yang dikatakan mereka benar-benar muncul dalam waktu 24 jam, bukankah itu patut disyukuri? Kita sekarang membutuhkan sukarelawan. Kalau kau tidak menyukai situasi ini, kau tidak perlu ikut dalam operasi ini, Jinchul. Jinchul pun mengatakan kalau dia akan tetap ikut. Sesaat setelah itu, salah satu penjahat pun dilepaskan di suatu tempat. Penjahat itu berkata, penyelidik, kumohon, jangan lakukan ini padaku. Aku akan mati. Penyelidik itu mengatakan, diam saja, kami harus memastikan sesuatu. Penjahat itu tetap berteriak, kalau dia akan mati kalau tetap dibebaskan. Para penyelidik tetap kekeh untuk melepaskan penjahat itu. Yang ternyata tinggal 10 menit lagi waktu yang tersisa dari 24 jam itu. Tapi Jinchul menyadari kalau ada sesuatu yang aneh di sana. Lalu sudah tiba tepat di 24 jam. Penjahat itu heran karena tidak terjadi sesuatu pada dirinya.
penyelidik itu pun merasa dimainkan oleh penjahat itu dan meminta penjahat itu untuk membuktikan omongannya. Penjahat itu berkata, "Kami benar-benar melihatnya waktu itu. Awalnya kami berempat. Namun tiba-tiba Jinchul berteriak meminta mereka untuk menjauh dari sana." Ternyata muncul sosok bayangan yang langsung menyerang para penyelidik. Penjahat itu pun sangat ketakutan melihat monster bayangan itu. Jinchul pun terlihat sangat terkejut karena para monster bayangan benar-benar muncul di hadapannya saat ini. Namun tiba-tiba prajurit bayangan itu langsung membunuh penjahat tersebut tanpa ampun. Sepertinya prajurit bayangan tersebut adalah Beru. Namun hanya Jinchul yang tidak terkena serangan bayangan itu. Tapi yang bikin Jinchul lebih heran, karena sosok monster itu seperti tersenyum melihat Jinchul. Karena kejadian itu, Jinchul jadi merasa tidak asing dengan kejadian ini. Lalu panel berpindah pada sosok atasan Jinchul. Terlihat atasan tersebut sedang memarahi para bawahannya yang lalai dalam bekerja. Karena yang sadar hanyalah Jinchul seorang. Orang itu pun bertanya pada Jinchul tentang kejadian yang mereka alami. Tapi Jinchul seperti merahasiakan kejadian tersebut dan tidak menjelaskan detail kejadian kemarin. Kemudian Jinchul yang masih penasaran dengan kejadian itu pun langsung mencari tahu keanehan yang terjadi akhir-akhir ini. Yang ternyata banyak kriminal yang menyerahkan diri ke kantor polisi karena melihat monster itu. Lalu bawahannya Jinchul mengatakan kalau tragedi ini terjadi di Februari akhir sampai awal Maret. Yang dimana Februari akhir sampai awal Maret adalah masa awal sekolah anak-anak. Jinchul pun jadi terpikirkan sesuatu. Lalu panel berpindah di sebuah sekolah. Dan tentu MC ganteng kita telah kembali ya guys ya. Kemudian ada seorang guru yang sedang membahas soal murid pindahan yang baru saja masuk ke sekolahnya. Kepala sekolah itu menanyakan, apa yang membuat siswa itu dikeluarkan dari sekolah? Guru tersebut mengatakan, kalau dia meninggalkan rumah selama 2 tahun ketika masih kelas 1 SMP. Kepala sekolah itu berkata, "Iya, bagaimana menurutmu? Apa kau bisa menangani siswa ini?" Guru tersebut berkata, "Tidakkah kau tahu julukanku itu Viper? Serahkan semua siswa bermasalah padaku. Aku akan mengajari mereka untuk kembali ke jalan yang benar." Guru tersebut bernama Park Ji-sul. Singkat cerita, kini sedang diadakan upacara di sekolah, di mana Guru Park sedang mengawasi para murid yang tidak taat. Lalu tiba-tiba dia melihat sosok Jinwoo. Dia pun langsung menghampiri Jinwoo. Dan Jinwoo di sana terlihat menggunakan sarung tangan, di mana hal itu sudah melanggar peraturan sekolah. Lalu Guru Park langsung menegur Jinwoo dan berkata, "Hei bocah, berani sekali kau memakai sarung tangan ke sekolah." Jinwoo pun langsung berbalik menatap Guru Park dengan mengeluarkan semua aura kuatnya. Sontak hal itu membuat Guru Park langsung kena mental dan langsung meninggalkan Jinwoo. Guru Park menyadari sesuatu dan dia melihat para prajurit bayangan. Kalau orang itu melihat mereka, Jinwoo pun jadi terpikir, apa ini efek yang dia bawa ke dunia ini? Rita, Jinwoo kini sudah berada di kelasnya. Lalu, ada seorang murid lain yang menyapa Jinwoo di sana. Ternyata orang itu adalah Oh Hyung-gil, teman Jinwoo saat masih kelas 1 SMP. Namun belum selesai berbicara, tiba-tiba muncul sekelompok orang menghampiri Jinwoo. Mereka mempertanyakan perihal sarung tangan yang Jinwoo gunakan, sambil mengejek Jinwoo, apakah ada naga hitam yang tersegel di dalam tangan Jinwoo. Jinwoo berusaha tidak memperdulikan para kroco ini, terus memaksa Jinwoo untuk menjawabnya, dan malah memaksa Jinwoo untuk melepaskan sarung tangan tersebut. Lalu Beru mengatakan, "Tolong izinkan aku untuk mencabik-cabik mereka." Tapi Jinwoo melarang Beru melakukan hal itu.
Dan tiba-tiba, Jinwoo langsung melepaskan sarung tangan yang dia gunakan. Sontak hal itu membuat para kroco kejut melihatnya. Yang ternyata, tangan Jinwoo sudah dipenuhi luka bakar bekas pertarungannya melawan Destruction Monarch, Raja para Naga, Antares. Di mana luka tersebut adalah satu-satunya luka yang tidak bisa Jinwoo sembuhkan. Jinwoo kata, "Ada apa? Belum pernah melihat luka bakar." Para kroco itu pun karena mereka merasa jijik melihat luka bakar itu. Namun tiba-tiba, Beru langsung keluar dan memberi mereka sedikit hiburan. Kemudian, Yonggil berkata, "Kau benar-benar berubah dari dirimu 3 tahun yang lalu. Kau bahkan tidak takut sama sekali dengan mereka. Apa kau latihan dalam 3 tahun terakhir?" Jinwoo pun mengatakan kalau dia berlatih dengan keras. Yonggil menanyakan, apakah Jinwoo bergabung dalam klub olahraga? Jinwoo berkata, "Ada klub yang ingin kumasuki." Kemudian, tibalah mereka di tempat olahraga lari. Lalu, ada seorang kapten klub bernama Choi Taewong. Dia berkata, "Kau ingin bergabung klub lari?" Ternyata, Jinwoo dan Yonggil baru saja tiba di sana. Jinwoo pun berkata, "Iya, aku ingin bergabung." Dan terlihat, para senior di klub itu meremehkan Jinwoo yang berani sekali menawarkan diri untuk bergabung dalam klub mereka. Karena tidak ada yang pernah mendaftarkan diri mereka sendiri untuk gabung ke klub lari. Tapi ada sesuatu yang kapten tersebut tertarik dengan Jinwoo dan menanyakan, apakah Jinwoo memiliki bakat dalam olahraga? Dan apakah Jinwoo pernah berlari di SMP? Jinwoo pun mengatakan kalau dia tidak memiliki bakat itu semua. Lalu seseorang mengatakan kalau klub ini hanya menerima orang yang berbakat dalam olahraga. Kenapa kau ingin bergabung meski tidak pernah lari? Jinwoo pun berkata, ada orang yang ingin kutemui di kompetisi. Yang ternyata orang yang ingin Jinwoo temui adalah Cha Hae-in, yang dimana Cha Hae-in adalah atlet lari. Tapi saat ini Cha Hae-in masih menjadi anak SMP. Lalu Jinwoo bertanya, aku bisa bertemu dengannya di kompetisi dengan pelari di sisi SMP kan? Lalu Kapten Choi berkata, baiklah, tapi aku punya syarat. Kau lihat orang di sebelah sana. Dia pelari cadangan tahun kedua yang terburuk di klub. Tidakkah menurutmu kau harus lebih cepat darinya kalau ingin bergabung? Jinwoo pun menyetujuinya. Jinwoo pun terus diremehkan oleh para anggota klub. Lalu Kapten Choi berkata, tapi karena lari saja tidak menyenangkan, kau akan menjadi anggota kalau menang. Tapi kalau kau kalah, kau harus mencuci dan bersih-bersih sebulan penuh secara cuma-cuma. Bagaimana? Jinwoo pun menyetujuinya. Lalu panel berpindah pada sosok Guru Park. Terlihat, Guru Park kini sedang santai dan melihat ke arah luar jendela. Yang ternyata, Guru Park melihat Jinwoo yang sedang berlari di lapangan. Lalu Guru Park menanyakan, mengapa Sung Jinwoo berlari di lapangan? Lalu guru lari itu berkata, kudengar ada siswa yang ingin gabung klub lari. Mereka tidak bisa mengurusnya karena sudah membuktikan kehebatannya. Sekarang mereka berlari seperti itu untuk menguji tenaganya. Guru Park menanyakan, apa maksudmu menguji tenaganya? Guru lari itu berkata, iya, dia sudah melakukan 20 putaran. Aku pergi duluan karena bosan melihatnya berlari. Guru Park pun mencoba berpikir positif tentang Jinwoo dan mencoba melupakan permasalahan Jinwoo. Namun tiba-tiba, lagi-lagi Guru Park melihat prajurit bayangan milik Jinwoo yang sangat banyak di belakang Jinwoo. Dan benar saja,
Tiba-tiba, Beru muncul di hadapan Guru Park. Guru Park pun langsung pingsan di sana karena ketakutan. Beru pun langsung ditegur Igris karena sudah melakukan hal seperti itu. Kemudian, panel berpindah pada Jincul dan rekannya. Rekannya menanyakan perihal Jincul yang terus menyelidiki kasus monster bayangan akhir-akhir ini. Dan dia berkata, "Waktu itu kau melihat sesuatu kan?" Jincul pun berusaha mengelak pertanyaan rekannya. Tapi rekannya tetap memaksa Jincul untuk menceritakan hal yang sebenarnya padanya. Jincul pun akhirnya menceritakannya. "Aku melihat monster semut. Aku juga tidak tahu yang kulihat pada hari itu. Tapi di mataku, itu memang terlihat seperti semut." Rekannya menanyakan, "Monster semut? Maksudmu sesuatu seperti semut raksasa muncul? Atau monster semut yang kau maksud? Mungkinkah kepala mereka semut, tapi bertubuh manusia?" Lalu panel berpindah pada klub lari. Terlihat, mereka sangat semangat dalam latihannya, sambil berteriak, mengucapkan tujuan kita adalah menaklukkan seluruh negara. Yang ternyata, Yonggil juga ikut dalam klub lari tersebut. Tapi fisik Yonggil sangatlah berbeda dengan Jinwoo yang memiliki stamina yang sangat kuat. Terlihat, Jinwoo tidak kelelahan sedikit pun. Berbeda dengan Yonggil yang sangat kelelahan. Tapi tiba-tiba, Jinwoo memberikan sesuatu pada tubuh Yonggil yang membuat tubuhnya terasa panas. Dan Yonggil pun langsung berlari sangat kencang melewati yang lainnya. Dan lagi-lagi, Guru Park memperhatikan Jinwoo dari jendela. Tapi Guru Park terus kepikiran dengan sosok Beru yang pernah dia lihat kemarin. Tapi ternyata di sana sudah ada Jincul yang sedang menyelidiki monster semut pada Guru Park. Jincul berkata, "Pembicaraanmu tentang semut itu, bisakah kau menjelaskannya lebih detail?" Di lain sisi, Jinwoo menyadari kalau dirinya sedang diawasi oleh seseorang. Lalu Belion berkata, "Tuanku, tidakkah lebih baik kami menghapus ingatan manusia itu dan mengambil kemampuannya?" Jinwoo berkata, "Belum saatnya. Mari kita mengawasi saja untuk sekarang." Singkat cerita, Jincul sudah berada di sisi lain sekolah. Terlihat, Jincul saat ini sangat penasaran dengan monster semut yang dia selidiki. Di saat Jincul sedang mengawasi sekolah itu, tiba-tiba Jincul melihat sesuatu yang menyadari kalau di sekolah itu benar-benar ada sesuatu. Lalu tiba-tiba Jincul datang ke ruang kelas Jinwoo karena Jincul ingin menginterogasi Jinwoo. Kemudian tibalah mereka berdua berbicara. Jinwoo di sini sangat senang karena bisa bertemu dengan Jincul kembali. Tapi Jinwoo tidak bisa memperlihatkan ekspresi senangnya di hadapan Jincul. Karena Jincul yang sekarang tidak mengenali Jinwoo yang sekarang. Tapi Jincul juga merasakan ada sesuatu pada Jinwoo yang membuatnya tidak asing dengan Jinwoo. Lalu Jincul berkata, "Tentang bayangan. Maksudku semut. Apa ada sesuatu yang terlintas dalam pikiranmu ketika melihat gambar ini?" Jinwoo pun berkata, "Iya, aku mengetahuinya." Jincul pun langsung berteriak, berkata, "Kalau begitu, monster semut apa ini? Dan siapa kau?" "Maaf, aku terlalu terbawa. Soalnya, aku sudah mencari tahu tentang informasi itu selama ini." "Omong-omong, apa kau mengetahui gambaran itu?" Jinwoo berkata, "Iya, bukankah ini monster yang muncul di drama-drama dengan efek spesial? Tayangan yang biasa ditonton anak-anak." Jincul pun merasa malu mendengar jawaban Jinwoo dan berniat pergi dari sana. Jinwoo berkata, "Sungguh pembicaraan yang bisa menjadi kenangan. Bisakah kau memberikan gambaran monster itu padaku?" Jincul pun memberikan gambar itu pada Jinwoo. Lalu Igris berkata, "Tuanku, kenapa kau tidak memberitahukan kebenaran kepadanya?" Jinwoo berkata, "Dikatakan, kalau tidak mengingat sesuatu adalah berkah menguntungkan yang diberikan pada manusia. Bahkan,
jika itu hasil yang diciptakan manusia yang memakai item dewa. Singkat cerita, kini Jinwoo sudah terkenal di sekolahnya karena berhasil bergabung dalam klub lari. Tapi ada seorang kroco yang datang menghampiri Jinwoo dan berkata, "Hei, kau benar-benar menarik perhatian ya. Bahkan polisi datang untuk mencarimu. Apa bermain-main seperti itu di sekolah termasuk kekerasan sekolah? Apa kau akan melaporkan ini pada detektif? Apa? Mau bertarung? Santaikan ekspresimu ketika aku masih bicara baik-baik." Namun belum selesai dia berbicara, tiba-tiba Kapten Choi datang dan mencekik mereka berdua dan berkata, "Ada urusan apa kalian dengan andalan klub lari kami?" Lalu Jinwoo menanyakan, mengapa senior Choi berada di sini? Yang ternyata maksud dari tujuan Kapten Choi datang adalah untuk memberitahu Jinwoo kalau akan ada pesta sambutan anggota baru. Jinwoo dan Yeonggil pun diminta untuk hadir dalam pesta tersebut setelah pelajaran selesai. Tapi para kroco itu tetap dibawa oleh Kapten Choi dan temannya. Singkat cerita, akhirnya Jinwoo pun pulang bersama klub larinya. Tapi di saat Jinwoo ingin pulang, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil dirinya. Ternyata orang tersebut adalah Jinchul. Jinchul berniat mengajak Jinwoo untuk melanjutkan pembicaraan mereka yang tadi. Kemudian, Jinwoo menanyakan apa yang ingin Jinchul bicarakan. Namun tiba-tiba, Jinchul memanggil Jinwoo dengan sebutan Hunter Sung Jinwoo. Dan dia berkata, "Rupanya benar-benar kau." Kita kembali di sisi Jinwoo dan Jinchul bicara saat di sekolah tadi pagi. Yang ternyata Jinwoo melakukan kontak melalui telepati pada Jinchul. Jinwoo berkata, "Pimpinan asosiasi, apa kau mempercayaiku?" Jinchul pun bingung dan mencari sumber suara tersebut. Dan tiba-tiba Jinchul diperlihatkan kilas balik dunia nyata yang sebenarnya oleh Jinwoo. Jinchul pun sangat terpukul melihat semua kejadian itu, yang dimana Jinwoo sendiri yang melawan mereka semua. Kita kembali ke masa sekarang. Jinchul menanyakan, "Sudah berapa lama kau bertarung dengan mereka di celah dimensi?" Jinchul berpikir, kalau di dalam catatannya, Jinwoo hanya menghilang selama 2 tahun. Tapi tiba-tiba, Jinwoo berkata, 27 tahun. Sontak hal itu membuat Jinchul sangat terkejut. Jinchul pun berkata, "Apa kau tidak menyesal?" Jinwoo berkata, "Tidak. Tidak peduli berapa kali aku mengambil keputusan itu. Aku akan selalu memilih pilihan yang sama." Jinchul pun berkata, "Kelihatannya kau sedikit menikmati kehidupan yang sekarang." Jinwoo menjawab, "Aku sudah puas dengan ini. Selain kebenaran, kalau aku tidak bisa menua dan harus terus mengganti identitasku." Jinchul pun menanyakan, "Lalu apa yang akan kau lakukan sekarang?" Jinwoo berkata, "Aku belum punya rencana apapun." Jinchul pun menawarkan Jinwoo untuk bergabung dengan kepolisian. Karena Jinchul mengetahui semua penjahat yang menyerahkan diri mereka ke kantor polisi itu semua ulah dari Jinwoo. Jinwoo pun berkata, "Kalau aku menjadi polisi, tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan polisi lainnya. Aku akan memikirkannya." Jinchul pun berkata, "Aku akan menunggu." Jinwoo pun menjawab, "Jangan menungguku. Aku tahu itu pekerjaan dengan banyak tugas, tapi bayarannya sedikit." Singkat cerita, waktu berlalu begitu saja, dan terlihat ada seorang penjelajah yang menjelajahi gurun sedang menelpon seseorang. Ternyata orang itu sedang melaporkan sesuatu pada kantor pusat laporan darurat. Dan ternyata orang itu melaporkan kalau ada sesuatu yang hancur di langit. Dan terlihat kalau langit di atasnya sudah retak. Kita kembali pada MC ganteng kita. Jinwoo di sini sudah menyadari ada sesuatu yang terjadi. Namun tiba-tiba seorang rulers mendatangi Jinwoo kembali. Dan Jinwoo menanyakan, apakah itu ulah para rulers?
Rulers itu mengatakan, "Bukan kami. Kau sendiri sudah tahu. Tapi pergerakan mereka berbeda dari kami." Jinnu berkata, "Kalau begitu, orang-orang yang mendekat, apa kau punya tebakan siapa mereka?" Rulers itu berkata, "Ada orang dari dunia lain yang memasuki dunia kami baru-baru ini. Kelihatannya, mereka beralih ke sini setelah diusir pasukan surga." Jinnu menanyakan, alasan mereka memilih bumi apa? Rulers itu berkata, "Mereka ras raksasa yang harus memakan bintang tempat tinggal makhluk hidup. Di dunia mereka, mereka adalah makhluk jahat yang dikenal sebagai Titan. Alasan mereka di bumi sudah jelas." Jinnu pun berkata, "Jadi mereka bukan teman?" Rulers itu mengiyakan pertanyaan Jinnu. Jinnu berkata, "Hal ini belum pernah terjadi sebelum cawan reinkarnasi dipakai." Rulers itu berkata, "Itu benar. Baru-baru ini yang aku bicarakan padamu itu mengarah pada waktu yang hilang." Jinnu berkata, "Jadi maksudmu, musuh yang awalnya menargetkan duniamu mengubah tujuan mereka ke bumi?" Rulers itu mengiyakan pertanyaan Jinnu. Dan Jinnu berkata, "Kalau begitu, aku penyebabnya." Rulers itu berkata, "Menurut Rulers, mereka mengincar sisa-sisa kekuatan besar yang kau miliki. Dan Rulers sudah mengerahkan pasukan surga." Jinnu berkata, "Tidak, sudah terlambat." Karena Jinnu tahu, untuk datang melalui gate yang menghubungkan dunia mereka dengan bumi membutuhkan waktu beberapa tahun. Maka, tidak akan cukup waktu bagi mereka menahan para raksasa itu. Jadi, Jinnu memutuskan untuk melakukannya sendiri. Lalu panel berpindah pada lokasi terjadinya langit retak. Tepatnya di wilayah gurun Amerika Barat. Terlihat pasukan militer dan para ilmuwan sedang meneliti fenomena langka ini, yang dimana tidak pernah terjadi sebelumnya hal seperti ini selama 30 tahun terakhir. Tapi di saat mereka sedang sibuk meneliti fenomena itu, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan sesuatu, di mana semua persenjataan mereka dan kendaraan mereka melayang ke langit. Yang ternyata itu adalah ulah dari Jinnu. Karena Jinnu mengetahui semua senjata milik para militer itu tidak akan mempan terhadap musuh nantinya. Dan Jinnu berkata, "Dengan ini, panggung sudah siap." Jinnu pun bersiap dalam mode tempurnya. Jinnu berkata, "Kemari kalian. Mulai detik ini, sosok yang harus kalian lawan adalah Monarch, yang juga seorang hunter." Lalu, benar saja, muncul banyak sekali pasukan raksasa dari langit tersebut. Salah satu monster itu berkata, "Apa cuma kau seorang yang berusaha menghentikan kami?" Jinnu berkata, "Apa aku terlihat seorang diri di sini?" Jinnu pun langsung memanggil semua pasukan bayangannya, yang sampai menutupi seluruh area gurun karena sangat banyaknya pasukan yang Jinnu miliki. Jinnu pun berkata, "Serang!" Lalu panel berpindah di istana negara Amerika. Terlihat seorang presiden sedang kepikiran dengan fenomena yang terjadi di negaranya. Namun tiba-tiba bawahannya memberitahu kalau situasi di sana sudah terselesaikan, dan membawa sang presiden ke ruang rapat untuk menjelaskan detailnya. Tibalah mereka di ruang rapat. Seorang tentara memperlihatkan sebuah video kejadian di sana, yang ternyata Jinnu terlihat dalam video tersebut. Sontak hal itu membuat semua orang yang melihatnya sangat kaget. Sang presiden berkata, "Siapa identitas orang itu? Kemana perginya para tentara? Kenapa malah penduduk biasa yang bertarung di sana?" Tentara tersebut berkata, "Aku di sini juga ingin tahu itu." Kemudian, kita kembali pada MC ganteng kita. Terlihat, para pasukan bayangan sedang melesatkan serangan-serangannya pada para monster itu. Sejauh ini, pasukan bayangan lebih dominan dalam pertarungan ini. Dan Jinnu juga tidak berdiam saja. Jinnu juga ikut melakukan serangan pada para monster itu. Sampai akhirnya, Jinnu mengeluarkan kekuatannya dan langsung
mengarahkan serangannya pada sosok yang seperti bos monster itu. Tapi monster itu berkata, dipikir, dengan ini sudah cukup. Belum selesai dia berbicara, tiba-tiba Jinwoo kembali melesatkan serangannya lagi pada monster itu dan berhasil mengenainya dengan telak. Tapi monster itu masih bisa bangkit kembali dan berkata, tidak disangka ada manusia sehebat dirimu di planet terpencil seperti ini. Namun melihatmu yang harus menggunakan mana untuk memaksimalkan kekuatan dengan cara membesarkan bagian tubuhmu. Kelihatannya, kalian memang ras yang belum berkembang. Kebalikan dirimu, kami raksasa akan mengecil ketika akan menunjukkan kekuatan penuh kami. Tapi, semua ini bisa dilakukan karena aku adalah petarung terhebat Titan. Kalau kau memohon ampun sekarang, setidaknya aku akan memberimu Belum selesai bicara, tiba-tiba datang sebuah serangan mengenai monster tersebut. Yang ternyata, serangan tersebut berasal dari Belion. Lalu panel berpindah pada ruang rapat kembali. Presiden kembali berpikir soal Jinwoo yang menangani monster-monster itu sendirian. Seperti sedang menyaksikan film di dunia nyata. Lalu presiden itu berkata, apa ada cara untuk mengetahui identitas orang itu dengan menggerakkan intelijen kami? Ternyata di sana ada sosok David Brennan yang kini menjadi seorang pemimpin organisasi intelijen Amerika. David berkata, secara realistis, itu sesuatu yang mustahil. Itu kalau kita bicara masalah realistis. Bagaimana kalau kita menyelidiki identitasnya dengan cara yang tidak realistis? Presiden itu menanyakan maksud dari David. David menjelaskan, kan ada orang itu, orang yang memberitahu kita sesuatu dengan yang tidak realistis. Yang ternyata orang yang dimaksud adalah Nyonya Selner. Singkat cerita, kini Jinwoo sudah tiba di acara penyisihan lomba lari nasional. Yang ternyata Jinwoo bertemu dengan sosok Kim Chul yang pernah menjadi prajurit bayangannya yang bernama Iron. Jinwoo merasa lega karena Kim Chul masih hidup di dunia ini. Oke guys, segitu dulu alur cerita dari Jinwoo ya. Kita lanjut di part selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Bye-bye.